Halo sahabat Qurani Marim yang terkasih, kembali lagi bersama saya Pastor Yos Fernandes Pamatus dalam Renungan Harian Jumat 9 Oktober 2020. Hari ini merupakan hari biasa, pekan biasa ke-27. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, apa kabar Anda semua hari ini? Saya berharap dan terus berdoa semoga Anda semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 3 ayat 7-14. Saudara-saudara, kalian mengerti bahwa yang disebut anak-anak Abraham ialah mereka yang hidup dari iman. Adapun kitab suci sudah tahu sebelumnya bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi berkat iman. Maka kitab suci dahulu sudah mewartakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman akan diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Sebaliknya, semua orang yang hidup dari pelaksanaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Memang tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Hal itu jelas, karena orang yang benar akan hidup berkat imannya. Padahal dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan perbuatan. Sebab tertulis, barang siapa melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah melakukan itu, supaya dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai 26. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan. Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seseorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seseorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena tidak mendapatkannya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu telah bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu menjadi lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, ketika hati sudah dirasuki dan dikuasai oleh kebencian, mata dan pikiran
tidak akan pernah mampu melihat hal positif dari orang lain. Apapun yang diperbuatnya, semua akan tampak buruk dan jahat. Itulah yang dialami oleh Yesus dalam Injil hari ini yang baru saja kita dengar. Banyak orang, lebih-lebih ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sudah terlanjur tidak suka dan benci dengan sosok Yesus. Maka hal baik yang dilakukan Yesus pun dianggap atau dicurigai sebagai sesuatu yang buruk dan jahat. Yesus dalam Injil hari ini kita dengar melepaskan seseorang yang kerasukan roh jahat. Malah ia dinilai telah mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan. Itu mau mengatakan bahwa Yesus itu bersekutu dengan Beelzebul. Sungguh suatu tuduhan yang tak beralasan. Maklumlah, mereka yang sudah terlanjur membenci tidak akan sibuk mencari alasan untuk membenci. Bagi mereka yang dikuasai oleh kebencian, tidak perlu alasan untuk menjadi benci terhadap kita, terhadap orang yang mereka benci. Kehadiran kita saja sudah cukup dijadikan alasan untuk membenci. Kalau kita hadir, maka mereka akan benci. Saudara-saudari yang terkasih, kita mesti menyadari bahwa sangatlah jahat dan sangatlah kejam suatu penilaian dan tindakan yang dihasilkan dari rasa benci. Jangan biarkan diri kita dikendalikan oleh amarah dan kebencian, agar kita tidak sampai buta untuk melihat sisi baik dan positif dari orang lain. Yesus sendiri hari ini mengingatkan bahwasannya persatuan antar pribadi adalah sesuatu yang penting untuk mencapai suatu kemajuan, untuk dapat bertahan dalam keadaan yang sulit. Kalau kita semua saling membenci dan tercerai-berai, bagaimana mungkin kita bisa maju dalam kehidupan ini? Mari menggalang persatuan dengan menghadirkan kasih satu terhadap yang lain. Hati yang damai dan gembira adalah awal perkembangan dan kemajuan pribadi dan sesama. Tidak suka itu hal biasa, tetapi jangan biasakan untuk tidak suka pada seseorang sampai hidup kita pun akhirnya dikendalikan oleh ketidaksukaan tersebut. Salam, Tuhan Yesus memberkati.